driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Baik, selamat siang semuanya. Saya Sherin, merupakan perwakilan dari kelompok ini, telah lagi melakukan kunjungan ke PT Gendang Perkasa. Gendang Perkasa. Di sini dengan saya Sherin, dengan Bapak siapa? Dengan saya Pak Udin dari PT Gendang. Oke, baik. Di sini kami akan langsung saja melakukan interview mengenai pesan Bapak. Mungkin mulai dari yang paling kiri. Pertanyaan nomor 1. Mungkin dari pertanyaan nomor 1 itu sejarah berdirinya usaha Pak. PT Gendang Perkasa ini berdiri di tanggal 1 Agustus 2022. 2022 ya, di Palembang. Mungkin ada profil singkat dari perusahaannya. PT Gendang Perkasa Internasional bergerak di bidang produksi dan distribusi untuk produk sabun cair rumah tangga. Ya, untuk perizinannya semua sudah lengkap, dari sertifikasi Kemenkes sama sertifikasi halal juga sudah terbit. Untuk sementasinya untuk sementasinya di bidang penjualnya di horeca, hotel, restoran, kantor, kafe. Jadi ke end user langsung, ke pemakai. Selama ini bagaimana perkembangan usaha Bapak? Apakah mungkin dimulai dari awal secara singkat aja cerita? Oh, kalau untuk perkembangannya alhamdulillah ya stabil lah, dari awal 2022 sampai 2024 omset sih naik sih. Cuman nggak begitu tinggi lah, fluktuatif lah, naik turun kan, karena pasaran juga kan lagi naik turun kan. Kenapa Bapak memilih di kota area Palembang ini untuk berusaha? Oh, kalau Palembang ya karena kebetulan mangsa pasarnya juga udah jadi kan, udah banyak langganan gitu kan. Jadi Palembang dulu lah, nanti kalau Palembang sudah rapat, sudah besar, baru nanti rencana ke tempat lain, keluar kota, mungkin kan luar Sumatera gitu kan, plan ke depannya. Untuk selanjutnya gimana ya Pak, struktur organisasi dan sumber daya manusia di perusahaan? Kalau untuk struktur organisasi kita ada project manager namanya Bapak Sabri Alfiansa, itu yang punya. Terus di bawahnya ada Bapak Oktaviansa sebagai direktur dan saya sebagai operational manager. Dari saya nanti ada administrasi, dari administrasi kita ada marketing, dari marketing ada pengiriman, ada gudang. Dari situ semua ada produksi juga. Jadi saling mengikat. Ya. Total karyawan di sini lebih kurang 7 orang. SDM-nya Pak? Kata SDM-nya gimana? Perusahaan ini, sumber daya manusianya. SDM-nya maksudnya? Mungkin lebih ke kebutuhan skill dari. Oh ya, kalau di sini paling pertama produksi yang mengerti bahan kimia ya otomatis kan. Terus kalau untuk selling ya komunikasi, bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan penjualan kan, pasti kan banyak dialog lah, penawaran kayak gitu kan ya. Kalau untuk kayak administrasi kita memang butuhnya basic untuk kimia karena berhubungan dengan kimia. Terus administrasi juga pembukuan dari produksi, rencana produksi, jadinya berapa banyak, kita masuk packing, dari packing masuk stok barang jadi, dari barang jadi nanti kan dijual. Terus gitulah siklusnya paling kalau untuk jualan. Dan sebelumnya untuk kebutuhan hard skill yang perlu untuk karyawan itu apa? Hard skill itu maksudnya gimana? Itu skill Kalau kita sih administrasi mencakup semuanya sih kebetulan, karena kita kan masih kecil, belum begitu besar. Jadi untuk pembukuan semua dihandle sama admin, dari stok barang stok bahan baku, stok barang jadi, stok barang keluar, dan pengiriman juga semua dihandle sama admin. Untuk laporan bulan juga sama admin juga. Kebetulan merangkap PGT kimia juga kan, karena kita kan nggak begitu besar, penjualannya masih kecil, masih di bawah 100 juta. Iya. Belum kayak Unilever kan gede, beda kan, ada pentingnya mungkin bagian pajak gitu kan. Kalau kita sih masih kecil, jadi bisa di handle oleh satu orang dulu sementara gitu. Kalau boleh tahu Pak, untuk produk-produknya ada merek apa aja nih? Kalau kita brand kita di S-Clean. Sebenarnya kita ada 2 brand. Pertama Nuclean, itu Princess, pertama kali berdiri kan di 2002 ambil Princess. Cuman sambil berjalan kita coba buat produk sendiri, jalan namanya S-Clean. Untuk jenis produknya itu dari cuci piring, pencuci tangan, pembersih lantai, karpol, deterjen, pokoknya sabun cair rumah tangga lah, kebutuhan rumah tangga sehari-hari gitu. Itu kan tadi kan accounting ya, kalau yang bagian yang lain gimana Mas? Kalau di sini paling bagiannya pertama kali itu ya produksi filling, terus ya administrasi, selling, sama pengiriman. Paling itu bagiannya kita.
Jadi kalau produksi ada sama feeding itu ada orang dua, kalau selling ada orang dua, terus administrasi ada satu, kalau untuk pengiriman ada orang satu juga. Kalau saya sih mencakup semuanya lah, handle semua juga, saling bantu gitu kan. Kalau kebutuhan soft skill tadi kan ada komunikasi nih, ada nggak selain komunikasi? Ya paling kalau lebih ke sales itu itulah tadi ya, lebih ke komunikasi sebenarnya kan, kayak mungkin bisa, kalau saya tuh semua bahasa bisa lah, karena kan konsumen kita kan beda-beda gitu kan. Mungkin ada kayak ke pasar kan bahasanya mungkin dengan orang pasar dengan orang kayak resmi kita ke resto kan beda. Kayak kita ketemu orang, kalau ke pasar ketemu koko kan, kok mau beli enggak sudah. Kalau kita ke resto kan beda, ketemu purchasingnya dulu, mungkin ketemu ownernya juga, kita harus ngomong bahasanya kan beda-beda bahasa lagi ya, gak resmi mungkin gitu kan. Ya, kalau untuk soft skill lain mungkin kayak komputer, administrasi butuh kan, Excel dan lain-lain, Office lah pokoknya standar ya. Kalau untuk di produksi itu paling ya yang penting dia pemahaman bahan baku lah, sama SOP-nya harus hafal gitu kan, jangan nanti kebalik, karena kalau kebalik otomatis hasilnya juga beda gitu kan. Kita juga ada SOP sendiri juga, apa yang harus dimasukin duluan, apa yang terakhir gitu kan. Kita juga sistemnya di sini pakai FIFO, jadi barang yang pertama kali diproduksi itu yang pertama kali kita terjual, piece on piece off, apa nama bahasanya FIFO kan kalau di selling gitu. Iya. Berarti sumber daya manusianya tuh diambil dari sekitar kota Palembang inilah, atau ada dari luar kota juga? Enggak, kebetulan kita orang Palembang semua. Cuman ada satu yang administrasi kita orang, tapi kuliahnya di Palembang, cuma tinggalnya di Prabu, tapi di sini ngekos masih orang Palembang lah. Iya. Baik, mungkin itu sekian saja dari interview kami. Terima kasih karena telah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang mengenakan di hati. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. And your feet feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah.